Ada 3 hal penting dalam konteks komunikasi atau menjadi seorang public speaker. Yang pertama adalah si pembicaranya, isi pembicaraannya, dan emosi pada pesan, pada hal yang akan dibicarakan. Kita mulai satu persatu, kita akan bahas dengan pembicaranya. Si pembicaranya dalam konteks public speaking kurang lebihnya harus memenuhi 2 hal. Satu, kriteria teknis dan kriteria-kriteria non-teknis. Kriteria teknis itu seperti artikulatif, kemudian bisa menyampaikan maksudnya dengan baik. Saya tidak akan membicarakan soal cadel atau lidahnya pendek atau mungkin gagap atau suaranya serak, karena itu udah kondisi yang menjadi bagian dari diri kita. Hampir, saya ngomong-ngomong tidak mungkin ya, tapi sangat sulit untuk mengubah itu. Dulu cara berpikirnya adalah seorang public speaker atau pembicara publik itu nggak boleh punya, dalam tanda kutip ya, cacat vokal. Tapi sekarang itu nggak terlalu penting. Buat apa suaranya bagus tapi isinya nggak ada? Buat apa suaranya bagus tapi tidak bisa menyampaikan dengan baik isi kepalanya? Jadi teknis itu seperti artikulatif, kemudian tempo yang tepat, kemudian ada istilahnya pitch ya, tinggi rendahnya nada, dan hal-hal seperti itu. Yang buat saya lebih penting adalah justru kriteria-kriteria non-teknis. Saya ambil contoh gini. Untuk menjadi seorang pembicara, salah satu faktor krusial yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk mengelola dirinya. Saya selalu bilang, kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita nggak bisa menguasai acara. Misalnya Anda sebagai seorang MC, misalnya Anda sebagai seorang presenter, misalnya Anda menjadi seorang moderator, misalnya Anda seorang penyiar, atau memandu talk show, atau apapun itu. Kalau kita nggak bisa menguasai kita sendiri, kita nggak akan bisa menguasai acara. Bayangin Anda sebelum menjadi public speaker habis berantem sama pasangan Anda. Kemudian Anda masuk ke panggung masih bawa emosi yang sebelumnya. Kan sering tuh orang keselnya sama siapa, kecipratan ke yang lain. Atau, mohon maaf, misalnya sedang dapat. Kadang-kadang ngasih pengaruh secara emosional, tapi itu tidak boleh mempengaruhi kinerja kita di atas panggung. Atau misalnya kita lagi pusing, atau misalnya nih, ini sering terjadi, kepancing sama yang ada di depan kita, dan itu membuat kita emosi. Dan ketika kita nggak bisa menguasai diri, kita nggak bisa menguasai acaranya. Jadi salah satu aspek atau kriteria non teknis yang penting untuk menjadi seorang pembicara adalah kematangan dirinya. Nah, karena dia harus menguasai dirinya. Masih kalau di ranah yang umum itu biasanya menguasai grogi konteksnya. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa menguasai groginya, rasa takutnya dan segala macamnya, dia akan kesulitan bicara di depan publik. Dia harus bisa mengatasi itu. Dia harus bisa mengatasi banyak mata yang ngelihat ke arah dia. Dia harus bisa mengatasi ketika ada mata, ini kaitannya sama emosi ya. Ketika ada mata yang ngeliatin dia terus kayak gini. Gitu. Di atas panggung, kalau kita terganggu secara emosi dengan itu, maka apa yang kita bicarakan, saya prediksi akan jadi berantakan. Nah ini konteksnya itu bisa luas banget. Bayangin Anda lagi jadi ini deh, seorang orator di sebuah demonstrasi. Sering tuh kita ngeliat kayak gitu. Awalnya ngomong biasa-biasa aja, masih sopan-sopan aja. Kemudian dia kelihatannya tidak mendapatkan reaksi, penontonnya agak berantakan, mulai ngomongin hal-hal yang enggak. Tiba-tiba di atas panggung kita ngeliat ada orang, kok dia bisa ya ngomong kayak gitu, kata-kata yang keluar dari mulutnya tuh di kuping kita tuh, orang kok bisa ngomong kayak gini ya. Nah itu terjadi karena dia tidak disiplin dengan emosinya, dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Dan itu akhirnya membuat public speakingnya jadi berantakan. Nah aspek lain dari kriteria non teknis adalah kesesuaian. Artinya pembicaranya harus tepat dengan situasinya, harus sesuai dengan situasinya, harus sesuai dengan apa yang mau disampaikan. Ambil contoh, kalau kita mau berhadapan dengan masyarakat yang sekiranya emosional, maka pembicaranya harus disesuaikan. Nggak bisa naruh pembicara publik yang emosional juga di depan mereka. Taruh di depan orang-orang yang lagi rusuh, orang yang tutur katanya halus dan tenang, yang siap untuk dialog. Kalau ditaruhnya orang yang nggak sesuai, yang berapi-api,
ya nggak akan selesai. Sebaliknya, kalau dibutuhkan untuk menghangatkan sebuah sekalangan masyarakat yang lagi diem, adem dan segala macam, taruh justru di sini yang berapi-api. Jangan taruh yang normatif, jangan taruh yang adem, jangan taruh yang suaranya pelan. Nah, jadi kesesuaian si pembicara terhadap apa yang akan dibicarakan kepada publik itu menjadi salah satu kriteria non teknis yang bagi saya penting. Karena bagaimanapun, saya bukan tipe orang yang senang mengubah seseorang. Saya lebih senang menyesuaikan. Jadi kalau misalnya Anda seperti ini, oke, kita terima, kita berdamai dengan itu, lalu kita sesuaikan dengan konteks yang dibutuhkan. Kurang lebihnya seperti itu. Salah satu faktor yang penting menjadi seorang public speaker atau pembicara publik adalah isi pembicaraannya. Yang nonton itu bisa menilai Anda menguasai atau setidaknya suka atau tidak dengan isi pembicaranya hanya dengan melihat bagaimana Anda bergerak, berkata, dan perilaku Anda secara umum. Makanya isi pembicaraan itu sesuatu yang sebenarnya harus dipikirkan, dan justru sebenarnya poin utamanya adalah itu. Itu yang ingin kita sampaikan. Nah, banyak orang suka nanya sama saya, Panji ini kok kalau stand up banyak ngomongin hal-hal yang serius. Dan memang dalam stand up saya kadang-kadang ngomongin isu HAM, saya ngomongin soal pelanggaran HAM, saya bisa ngomongin aspek hukum seperti regulasi prostitusi, kadang-kadang saya ngomongin isu-isu sosial seperti pemerkosaan, dan masih banyak lagi. Dan orang bertanya-tanya kenapa itu yang saya bicarakan gitu, kenapa itu jadi isi materi stand up comedy saya. Karena sejujurnya di situ ketertarikan saya memang senang memperhatikan banyak isu sosial, saya merasa penasaran sama Indonesia, kayaknya itu deh utamanya. Saya tuh penasaran sama Indonesia karena saya udah pernah dari Aceh sampai Papua, jadi saya tahu apa yang Indonesia bisa capai. Dan saya pernah keluar negeri, jadi saya tahu bahwa sebenarnya apa yang ada di luar negeri itu tidak jauh dari jangkauan kita. Nah, cuman ada banyak aspek yang kita mesti rapihin dari menjadi bangsa Indonesia, dan beberapa aspek itu jadi ketertarikan saya, jadi rasa penasaran saya. Dan saya pelajari dan saya ingin berbagi apa yang saya tahu, dan karena saya tertarik dengan topik-topik itu, orang bisa ngerasa saya semangat ngomongnya. Bahkan kadang-kadang saya nggak peduli orang ketawa atau tidak, tapi Anda harus dengar apa yang saya mau sampaikan, dan Anda harus dengar apa yang jadi argumentasi saya. Nah, buat saya, Anda ketika menjadi seorang pembicara publik harus bisa menemukan diri Anda dalam isinya tersebut, dalam topik tersebut. Karena kalau misalnya Anda nggak bisa menemukan kenapa Anda tertarik dengan topik ini, kalau Anda nggak bisa menemukan alasan kenapa Anda suka atau menemukan diri Anda di topik ini, di isi pembicaraan ini, Anda nggak akan bisa memberikan dampak kepada yang nonton. Karena nanti kita akan bahas soal emosi, karena emosinya akan terasa. Orang yang nggak tertarik dan nggak suka dengan apa yang dibicarakan, isi dari pembicaraan tersebut, nggak akan bisa menyampaikan emosinya dengan tepat. Padahal kadang-kadang, terutama kalau misalnya kita bicaranya konteksnya adalah konteks isu-isu sosial, isu-isu pergerakan, untuk bisa menyampaikan pesan dengan emosi yang tepat, itu sangat punya makna yang besar dalam kemampuan dan keberhasilan kita menggerakkan masyarakat. Saya dalam konteks pergerakan tuh banyak ngomongin soal isu HAM misalnya, atau misalkan aktivisme pendidikan, atau misalnya, mohon maaf ya kalau misalnya ada yang nggak suka, regulasi ganja dan regulasi prostitusi. Itu saya nemu kenapa saya tertarik dengan topik ini, dan karena itu saya bisa menyampaikan ini dengan semangat. Nah, Anda walaupun misalnya ini bukan isu sosial, misalnya ini konteksnya adalah mesti presentasi untuk urusan pekerjaan, Anda harus menemukan alasan kenapa ada diri Anda di dalam isi pembicaraan tersebut. Kalau enggak, itu akan jadi sesuatu yang merupakan kendala dalam bicara di depan publik. Dan riset menuju ke situ dibutuhkan. Saya aja untuk mencari tahu isi pembicaraan kadang-kadang harus rapat dengan sejumlah organisasi. Saya pernah rapat dengan Kontras supaya bisa punya bahan untuk ngomongin HAM. Nah, riset, studi terhadap isi pembicaraan akan membantu Anda memiliki kedalaman dan pemahaman lebih baik terhadap sesuatu yang jadi tujuan utama menjadi seorang pembicara publik.